Jadi konon untuk mengalahkan naga runting diutuslah seorang pemuda bernama Raja Tumpang ini yang Selamat sore. Hari ini saya mau membahas salah satu budaya Kalimantan Selatan ya. Budaya Kalimantan Selatan itu adalah budaya Bawasi. Bawasi itu artinya budaya yang mana orang-orang percaya dan meyakini ketika orang memakai besi di pinggangnya itu sebagai simbol lelaki gitu. Jadi banyak sih, ada yang menganggap itu sebagai simbol lelaki, ada yang sebagai itu sebagai syarat diri dan sebagainya. Nah, jadi orang Kalimantan khususnya Kalsel meyakini besi itu ada tuah-tuah yang ada di setiap besi-besi. Nah, ini contohnya Raja Tumpang. Jadi konon Raja Tumpang ini sebenarnya bukan pisau. Jadi Raja Tumpang ini termasuk keris. Nah, hanya saja dia tidak ada ganjanya seperti keris. Nah, kalau keris kan ada ganjanya di pangkal itu. Nah, seperti besi terpisah. Nah, kalau Raja Tumpang ini tidak ada ganjanya, jadi seolah-olah dia keris gitu. Jadi yang menandakan bahwa Raja Tumpang ini derajatnya muda gitu. Jadi istilahnya ada yang dewasa, bijaksana seperti keris kan, disimbolkan bijaksana dan dewasa dengan ditambahkan ganja iras. Nah, kalau Raja Tumpang, kerisnya Raja Tumpang ini tidak ada ganja, jadi sekilas mirip sepukal dan menunduk. Nah, kalau sekilas juga mirip kayak suduk maru ya, kalau besar ini. Kalau dibikin pedang kan seperti suduk maru bentuk bilahnya. Jadi sebenarnya ini jenis keris, hanya saja karena dia terlihat pisau, jadi orang menganggap ini jenis pisau atau wasi, kalau bahasa Banjar bilang pegangan besi-besi yang pendek gitu kan, itu dikenal dengan nama wasi. Nah, jadi konon orang-orang yang memakai Raja Tumpang ini biasanya untuk kecerdasan, kebijaksanaan. Nah, biasanya dipakai orang untuk berdagang, untuk kalau bahasa Banjar tuh madam. Madam itu merantau. Nah, jadi madam itu merantau. Jadi ketika orang Banjar madam atau merantau, dia pasti membawa besi atau bahasa kasarnya ya membawa pisau atau senjata tajam, bukan untuk berjagawan. Kalau bahasa Banjar itu bukan untuk jago-jagoan, cuma keyakinan masyarakat Banjar bahwa
besi itu diyakini bertuah gitu kan, memegang ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, dan kami turunkan besi dengan banyak manfaat. Nah, dari situ masyarakat Nusantara juga meyakini, seperti masyarakat Sulawesi misalnya kan juga percaya dengan besi, tuah besi, masyarakat Jawa misalnya, masyarakat Nusa Tenggara dan sebagainya. Jadi itu sudah jadi budaya Nusantara, terlepas dari kebenaran tidaknya, hanya saja kebudayaan leluhur seperti itu gitu kan. Ada yang membawa keris, ada yang membawa pisau dan sebagainya. Jadi sama seperti orang-orang Banjar di hulu sungai itu yang suka membawa pisau, solingen, cap garpu misalnya kan. Itu sama budayanya seperti orang-orang di Sumatera Selatan kan, sama tuh orang-orang Palembang juga suka memakai pisau-pisau, solingen, cap garpu. Nah, jadi kembali lagi ke pisau ini. Jadi pisau ini saya sudah lama punya. Kemanapun saya jalan biasanya suka saya bawa. Jadi terlepas dari unsur kekerasan dan sebagainya, jadi saya hanya pelaku budaya gitu. Jadi saya suka bawa. Jadi nggak membawa ke tempat kerumunan, cuma kayak misalnya saya jalan ke hutan gitu, saya suka bawa. Ya, jadi itu budaya. Jadi jenis pisau Kalimantan ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya Raja Tumpang, ada juga Raja Bagalung, ada pisau Saken, pisau Majapahit dan sebagainya. Jadi banyak jenisnya. Jadi sama budayanya seperti kebanyakan di kebudayaan Nusantara juga, seperti Jawa membawa keris dan sebagainya. Jadi Nusantara ini tidak lepas dari yang namanya budaya tentang masalah tuah-tuah besi. Jadi besi-besi itu diyakini memiliki tuah-tuah sendiri. Ada yang meyakini untuk jalur keselamatan dan sebagainya. Jadi kalau budaya Banjar itu ada namanya orang Hawas. Orang Hawas ini orang yang mengerti tentang aura besi. Jadi dia melihat besi ini dibawa kemana gitu, kodamnya apa, nama besinya apa. Nah, mereka lebih tahu. Jadi itu ada jalur sendiri. Nah, saya juga suka bawa-bawa pisau ini ke hutan. Hanya salah satunya ada foto-foto saya waktu saya di Palangkaraya. Ini bilahnya ini putih memerah, berkilau dia seperti perak. Jadi besi tua yang dibersihkan itu biasanya memerah. Pangkalnya memang berkarat, cuma selalu saya rawat. Jadi dia putih memerah. Nah, ini foto-foto waktu saya di Palangkaraya. Jadi sampai sini dulu videonya. Nanti kita sambung lagi untuk kelanjutannya di video berikutnya. Nanti saya mau sharing, berbagi cerita tentang
asal usul dari nama keris Raja Begalung atau pisau Raja Begalung ini. Jadi selamat malam dan terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, kita saling share, saling berbagi. Kalau ada yang lebih tahu ceritanya bisa di komen, biar kita sama-sama belajar gitu. Jadi saya bukan paling mengerti, hanya berbagi dengan apa yang saya tahu. Kalau ada yang lebih tahu atau cerita versi yang lain, itu bisa di komen. Jadi kita bisa saling berbagi, di subscribe biar kita berteman dan bisa menonton video-video saya yang lain. Jadi terima kasih, selamat malam.